Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Fadila Haryanti dengan nomor telepon mahasiswa 220501010572. Kali ini saya akan mencoba membuat video analisis dengan menggunakan data rancangan acak kelompok faktorial dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Baik, pada layar teman-teman dapat melihat bahwa sudah ada data di sini, di mana data ini merupakan data dari hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen. Baik, dapat kita lihat di sini terdapat dua faktor pada percobaan ini, yaitu faktor varietas padi dan faktor taraf nitrogen. Baik, untuk varietas padi sendiri terdiri dari 3 taraf, yaitu ada V1, V2, dan V3. Sedangkan untuk taraf nitrogen terdiri dari 5 taraf, yaitu ada N0, N1, N2, N3, dan N4. Nah, untuk percobaan itu dilakukan ulangan sebanyak 4 kali. Lalu, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menganalisis data ini menggunakan aplikasi SPSS adalah yang pertama, data seperti ini kita transformasikan menjadi bentuk seperti ini. Setelah kita transformasikan, selanjutnya kita copy atau kita salin data tersebut kemudian kita paste pada halaman SPSS pada menu data view ya teman-teman. Klik kanan, kemudian paste. Pastikan semua data sudah terpaste dengan baik, dan apabila ada data yang belum terpaste dengan baik, maka teman-teman dapat mempaste sekali lagi. Selanjutnya, jika sudah terpaste dengan baik, kita dapat beralih ke menu variable view, di mana pada menu ini teman-teman dapat mengubah bagian ini. Yang pertama menjadi perlakuan V atau perlakuan varietas, kemudian yang kedua perlakuan underscore N atau perlakuan taraf nitrogen, kemudian ulangan underscore blok underscore kelompok karena kita menggunakan rancangan acak kelompok, kemudian bagian ini menjadi hasil. Nah, selanjutnya kita dapat beralih ke menu desimal, di mana di sini bagian ini menunjukkan bahwa jumlah angka yang akan tertera di belakang koma pada data kita nantinya. Nah, pada bagian ini kita menginginkan 0 angka di belakang koma pada bagian perlakuan dan ulangan, namun kita menginginkan 3 angka di belakang koma untuk bagian hasil. Nah, selanjutnya kita dapat mengubah bagian label. Pada label, untuk perlakuan V itu merupakan varietas tadi. Kemudian untuk perlakuan N itu taraf nitrogen, atau kilogram dengan satuan kilogram per hektar. Kemudian pada bagian ulangan kita kosongkan, dan pada bagian hasil kita dapat membuat hasil gabah dalam kurung ton per hektar seperti ini. Selanjutnya kita dapat beralih ke menu values, di mana pada values untuk varietas padi kita dapat mengubahnya dengan mengklik titik 3 ini, kemudian mengisi value labels. Nah, untuk varietas padi tadi kan kita memiliki 3 taraf, maka di sini kita dapat membuat 3 taraf tersebut, yaitu ada V1, kemudian V2, kemudian V3. Nah, setelah semuanya selesai, selanjutnya kita dapat klik OK. Kemudian kita beralih ke values untuk taraf nitrogen. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi values dari varietas padi, selanjutnya kita dapat mengisi values dari taraf nitrogen. Sama halnya dengan sebelumnya, kita dapat klik titik 3 ini, kemudian kita isi 5 taraf yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk yang pertama ada N0, kemudian ada N1, kemudian yang kedua ada N2, kemudian ada N3,
N4. Nah, setelah terisi seperti ini, selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita dapat mengisi values dari ulangan. Karena kita pada percobaan ini dilakukan 4 kali ulangan, maka di sini kita dapat memasukkan ulangan 1 hingga ulangan 4. Nah, selanjutnya kita dapat klik OK. Setelah semua terisi seperti ini, teman-teman dapat kembali ke menu data view. Yang selanjutnya kita dapat klik analyze. Kemudian setelah kita klik analyze, kita pilih general linear model. Kemudian ini variate. Kemudian pindahkan hasil gabah ton per hektar ini menjadi dependent variable. Kemudian untuk varietas padi, taraf nitrogen, dan ulangan itu kita pindahkan ke bagian fix factor. Selanjutnya kita dapat klik model, pilih custom, kemudian ubah tipenya menjadi main effect, kemudian masukkan satu persatu faktor yang ada di sini, termasuk ulangan. Kemudian tipenya kita ubah menjadi interaction. Kemudian klik perlakuan V. Kemudian kita block dengan perlakuan N sehingga diperoleh interaksi seperti ini. Nah, untuk ulangan juga dimasukkan ke sini ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah selesai kita klik continue. Kemudian kita beralih ke menu post hoc, di mana pada bagian ini kita ubah perlakuan V, perlakuan N, dan ulangan menjadi post hoc test for, dari faktor menjadi post hoc test for. Kemudian kita centang LSD, Tukey, dan Duncan. Kemudian klik continue. Selanjutnya pilih new option. Pindahkan overall ke display means for. Kemudian pada bagian display ini kita dapat mencentang deskriptif statistik dan homogeneity test. Kemudian klik continue. Nah, setelah semuanya selesai, kita dapat klik OK untuk memperoleh output atau hasil akhir dari data yang kita analisis. Nah, ini merupakan hasil akhir dari data rancangan acak kelompok faktorial yang sebelumnya saya tampilkan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya sekian video tutorial dari saya untuk rancangan acak kelompok faktorial. Untuk video selanjutnya, jangan lupa dinantikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.